Hasil percobaan praktikum yang ketiga mengenai membuat model sistem peredaran darah manusia, yang dimana praktik ini dikerjakan secara bersamaan dengan anggota kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini ialah suatu sistem organ yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil yaitu dari jantung menuju paru-paru melewati aorta pulmonalis dan kembali ke jantung melewati vena pulmonalis disebut peredaran darah kecil. Nah, darah yang kaya CO2 dari jaringan tubuh menuju serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, kemudian bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri paru-paru. Sementara peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru melewati aorta pulmonalis dan kembali ke jantung melewati vena pulmonalis yang disebut peredaran darah kecil. Nah, darah yang kaya CO2 ini dari jaringan tubuh menuju serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, kemudian bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri paru-paru. Sistem peredaran darah kecil ini adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru. Pada peredaran darah kecil, darah yang karbon dioksida menuju serambi kanan, jantung lalu ke bilik kanan. Selanjutnya, bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Darah menjadi kaya oksigen. Darah tersebut diangkut oleh vena pulmonalis masuk ke serambi kiri jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar ialah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pada peredaran darah besar ini, bilik kiri memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Setelah terjadi pertukaran zat pada organ-organ tubuh, darah menjadi kaya akan karbon dioksida. Darah tersebut diangkut oleh vena cava masuk ke serambi kanan. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan kembali hasil percobaan praktikum yang keempat mengenai pengaruh kualitas udara terhadap kesehatan sistem pernafasan manusia. Nah, yang dimana praktik ini juga dikerjakan secara bersamaan dengan anggota kelompok 2. Nah, dari hasil pengamatan dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kami memasukkan ujung batang rokok yang kondisinya sudah terbakar pada tutup botol yang sudah dilubangi dan dipasangkan ke botol. Dengan menyumbat pangkal batang rokok yang berada di luar botol menggunakan kapas, kami menyimulasikan rokok yang sedang dihisap masuk ke dalam mulut. Hasilnya terdapat gumpalan residu asap rokok berwarna kuning kecoklatan yang menempel pada permukaan kapas. Hal ini membuktikan bahwa kandungan zat di dalam rokok akan menimbulkan bekas kotoran pada paru-paru perokok. Jadi, baik perokok aktif maupun perokok pasif merasakan dampak buruk dari paparan asap rokok tersebut. Nah, asap rokok yang dihirup masuk ke dalam paru-paru akan menimbulkan permasalahan pada bagian sistem pernafasan. Dalam jangka waktu yang panjang, kebiasaan merokok dapat merusak kesehatan secara serius dan dapat menyebabkan kematian prematur. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari atau berhenti merokok untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik.
Hal terbaik yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari merokok adalah dengan berhenti merokok dan menghindari terpapar asap rokok. Dengan berhenti merokok, tubuh dapat memulai proses pemulihan dan mengurangi resiko terkena berbagai penyakit yang terkait dengan merokok. Selain itu, menjaga gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga, dan menghindari stres juga dapat membantu meningkatkan kesehatan dan memperkuat sistem detoksifikasi alami tubuh.